Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ilham Maulana, NIM 193111120. Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 5D, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Wali Songo. Yang pertama yaitu pengertian Wali Songo. Wali Songo adalah tokoh Islam yang sangat dihormati di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo. Wali berarti orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan, sedangkan songo berarti 9 dalam bahasa Jawa. Wali Songo pada awalnya adalah sekelompok ulama yang berperan sebagai penasihat sultan di Kerajaan Demak, yang dikenal dengan istilah Lembaga Penasihat Sultan. Berawal dari lembaga tersebut, setelah Kerajaan Demak runtuh, para wali songo menyebar dan mempunyai banyak murid di berbagai pelosok tanah Jawa. Para wali songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasa dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari perdagangan, pelayaran, perikanan, pendidikan, kebudayaan, kesenian, pengobatan, cocok tanam, dan sebagainya. Wali Songo dalam sumber babat penyebaran Islam di Pulau Jawa cukup menarik jika dilihat dari peranannya sebagai pahlawan budaya, terutama dari konteks proses akulturasi. Yang selanjutnya yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Ibrahim berasal dari Turki, merupakan putra dari Syekh Jumadil Kubro atau Maulana Kubro. Dia adalah ahli irigasi dan tata negara yang ulung. Syekh Maulana Ibrahim datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Jauh sebelum beliau datang, Islam sudah ada walaupun sedikit. Dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun dan nisannya bertulis tahun 1082. Yang selanjutnya Sunan Gresik menjelaskan bahwa dalam Islam kedudukan semua orang itu sama sederajat, hanya orang yang beriman dan bertakwa yang memiliki kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu memberikan pengarahan supaya tingkat kehidupan rakyat Gresik semakin meningkat. Syekh Maulana Ibrahim seorang wali songo yang dianggap ayah dari wali songo. Beliau wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Lanjut yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir di Champa, Kamboja 1401. Nama asli Muhammad Ali Rahmatullah atau dikenal dengan Raden Rahmat, anak dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Metode dakwahnya yang dikenal dengan istilah Moh Limo, yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Adapun isi dari Moh Limo tersebut adalah moh main, tidak mau berjudi; moh ngombe, tidak mau minum minuman miras; moh madat, tidak mau menghisap candu; moh maling, tidak mau mencuri; moh madon, tidak mau berzina. Cara dakwah Sunan Ampel ini mulai diterima oleh masyarakat kerajaan yang mayoritas beragama Hindu. Bahkan para pemandu kekuasaan di kerajaan Majapahit pun perlahan mulai menerima ajaran ini. Yang selanjutnya atau yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim, putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliaulah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang dengan menambahkan instrumen bonang. Sunan Bonang banyak mengubah sastra bentuk suluk atau tembang tamsil, antara lain suluk Wak Wijil yang dipengaruhi kitab Al-Siddiq karya Abu Said Al-Khair. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tombo Ati dari basa Jawa berarti penyembuh jiwa, yang kini masih sering dinyanyikan orang. Beliau juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf berjudul Tanbihul Ghafilin. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan saat ini makam aslinya berada di kota Tuban. Lanjut yang keempat yaitu Sunan Derajat. Raden Qasim
nama kecilnya adalah kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin, diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi, putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya. Beliau menyebarkan agama Islam di desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di sana ia mendirikan pesantren Dalem Dhuwur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Filosofi Sunan Derajat dalam pengentasan kemiskinan kini terabadikan dalam sab tangga ketujuh dari tataran komplek makam Sunan Derajat. Lanjut yang kelima yaitu Sunan Kudus. Dakwah yang diajarkan Sunan Kudus yaitu mengenai toleransi akulturasi budaya. Sunan Kudus berupa menara. Menara Kudus bukanlah menara yang berarsitektur bangunan Timur Tengah, melainkan mirip dengan bangunan Candi Jago atau serupa dengan bangunan pura di Bali. Menara tersebut difungsikan oleh Sunan Kudus sebagai tempat azan dan tempat untuk memukul beduk setiap kali datangnya bulan Ramadan. Sunan Bonang, bukan, ternyata Sunan Kudus ini materinya. Sunan Kudus lahir sekitar 1500-an Masehi. Nama lengkapnya adalah Ja'far Shadiq. Ia adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung. Bapaknya yaitu Sunan Ngudung bernama asli Syekh Ja'far Shadiq. Lanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri yang nama lainnya adalah Raden Paku. Nama ini diberikan oleh Sunan Ampel atas perintah ayah Sunan Giri. Beliau adalah anak dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Sebelum beliau menyebarkan agama Islam, beliau berguru kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta Surabaya. Dalam menyiarkan agama Islam, langkah pertama yang diambil beliau adalah dengan mendirikan masjid untuk menyiarkan Islam. Kemudian beliau juga mendirikan beberapa pesantren dan mengajarkan ilmu tafsir, fikih, hadis, nahwu, dan shorof kepada santrinya. Selain dari jalur pendidikan, beliau juga berdakwah melalui karya seni yang beliau ciptakan sendiri, tembang dan permainan anak-anak. Selain menciptakan tembang untuk anak-anak, beliau juga pencipta tembang Asmaradana dan Pucung. Selanjutnya yaitu masuk ke Sunan Gunung Jati. Nama lain dari Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau berdakwah di Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati menempuh pendidikan di Mekah, kemudian kembali ke Nusantara dan berguru kepada Syekh Maulana Ishak di Aceh. Masa dakwah beliau dilakukan dengan berbagai cara, seperti kesenian, akulturasi, budaya, dan pernikahan. Kesenian yang digunakan beliau untuk berdakwah adalah dengan menunjukkan seni gamelan. Dengan seni gamelan di Islam, ini Islam mudah diterima karena masyarakat dahulu senang dengan kesenian ini. Sunan Gunung Jati mengalami perjuangan yang cukup sulit karena pada masa ini terjadi ekspansi yang dilakukan Portugis ke Nusantara. Selain itu, beliau juga mendirikan dinasti-dinasti Cirebon dan Banten. Lanjut yang ke-8 adalah Sunan Kalijaga. Nama lain dari Sunan Kalijaga adalah Muhammad Said atau Joko Said, merupakan putra Raden Saur. Sunan Kalijaga adalah orang yang menciptakan sekaten, grebek maulud, layang Kalimasada, baju takwa, dan tembang dandang gula. Sunan Kalijaga berkeyakinan bahwa masyarakat akan menjauh jika pendiriannya diserang, sehingga mereka harus didekati secara bertahap. Kecintaan orang Jawa terhadap wayang dijadikan Sunan Kalijaga untuk melakukan pendekatan. Beliau memasukkan nilai-nilai keislaman ke dalam cerita pewayangan. Diketahui juga beliau merupakan pencipta dari wayang kulit. Lanjut yang ke-9 adalah Sunan Muria. Sunan Muria dikenal juga dengan Raden Prawoto. Nama lain beliau adalah Raden Said bin Raden Syahid.
Beliau adalah anak dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Beliau adalah seorang sufi atau ahli tasawuf dan mengajarkan santrinya untuk belajar tasawuf. Pesantren beliau terletak di kaki Gunung Muria. Sunan Muria dalam menyebarkan Islam di Jawa menggunakan metode yang sama dengan Sunan Kalijaga, dengan tetap melestarikan tradisi yang ada saja dan dibumbui dengan nilai-nilai Islam. Sunan Muria juga sebagai pencipta tembang sinom dan kinanti. Beliau juga memadukan budaya Jawa dengan nilai keislaman seperti nelung dino, pitung dino, dan 100 dino. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Wali Songo, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.